Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian kita pada hari ini. Ini mungkin pengajian yang terakhir karena akan memasuki bulan Ramadan untuk kajian kami. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba juga kaitan dengan telah dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama yang sebelumnya sudah kami sampaikan berkaitan dengan fatwa perkawinan beda agama. Nah, kaitan dengan masalah ini tentu Bapak dan Ibu baru-baru ini, baru beberapa hari lalu kaum muslimin cukup merasa resah dengan adanya perkawinan berbeda agama, dalam hal ini seorang muslimah yang dinikahi oleh laki-laki non-muslim yang beragama Katolik di gereja Katolik, yang di situ juga hadir seorang muslim yang bernama Ahmad Nurholis yang jadi maklar perkawinan beda agama. Jelas ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang sebelumnya juga kita sudah bahas bahwa undang-undang ini digugat kembali berkaitan dengan seorang yang beragama Katolik dari Papua yang ingin menikah dengan muslimah dianggap mengalami kesulitan. Nah, yang sebelumnya kita sudah sampaikan berkaitan dengan Islam sebagai agama yang sempurna, telah membahas, mengupas, menjelaskan berkaitan dengan perkawinan. Nah, diantaranya Islam melarang perkawinan laki-laki muslim dengan sebagian perempuan, dan ini sudah dibahas pada kajian-kajian sebelumnya. Di antaranya Islam melarang perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan muslim karena ada beberapa hal yang muslim lakinya, wanitanya muslimah, tapi termasuk yang dilarang. Yang seperti apa, dan ini sudah dijelaskan pada kajian yang lalu, yaitu Islam melarang perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan muslimah. Di antaranya penyebabnya karena hubungan family, hubungan darah. Kemudian juga Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan yang juga muslim karena sepersusuan. Termasuk juga dilarang dalam Islam perkawinan laki-laki muslim dengan wanita muslimah yang berkaitan selain karena persusuan, ya, itu karena kaitannya dengan perkawinan mengawini anak dari mertua. Dan juga Islam melarang perkawinan dengan laki-laki
non-muslim. Ya, non-muslim itu lebih luas, dan juga dilarang dalam Islam perkawinan dengan atau menikahi wanita musyrikah. Nah, ini sudah dibahas pada kajian-kajian sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan coba ditinjau dari fatwa Majelis Ulama yang beredar perkawinan laki-laki Katolik dengan wanita muslimah yang luar biasa sekarang ini dipropagandakan. Menurut Ahmad Nurholis bahwa ini termasuk yang dibolehkan, padahal kita sudah tahu bahwa para ulama sudah sepakat, sudah ijma kalau wanita muslimah ini haram dinikahi oleh laki-laki non-muslim, laki-laki kafir, baik itu kafir kitabi maupun kafir musyrik. Jadi itu sudah mutlak ya. Nah, tentu Bapak Ibu, kita akan mengenal siapa Ahmad Nurholis. Ahmad Nurholis ini seorang pemuda muslim, alumni pesantren Grobogan, Jawa Tengah, yang menikahi wanita Konghucu. Nah, perkawinan seperti ini itu jelas berdasarkan dalil Quran yang menjadi dalil para ulama di seluruh dunia tentang keharamannya dan tidak sahnya perkawinan laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah, berdasarkan surat 60 ayat ke-10. Jadi ayat ini menjadi dasar dalil bagi seluruh para ulama tentang diharamkannya laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah, selain di dalam surat 60 ayat ke-10, surat 2 ayat 221. Nah, kemudian Ahmad Nurholis ini setelah nikah di Paramadina, saya membaca dalam buku yang beliau tulis, judulnya Memoir Cintaku. Ini buku beliau yang kata pengantarnya di sini adalah Gus Dur dengan Johan Effendi. Ini bukunya Memoir Cintaku. Nah, di mana dilangsungkan pernikahan di Paramadina yang menikahkan Dr. Kausar Azhari Nur. Ini ada fotonya yang dimuat dalam buku Memoir Cintaku. Yang jadi saksi Mas Ulil Absor Abdallah. Nah, itu pernikahan di Paramadina. Kemudian dilanjutkan pernikahan lagi di Kelenteng. Nah, ini ada foto juga pernikahannya di Kelenteng yang langsung dilakukan oleh tokoh Konghucu di Kelenteng. Nah, inilah sebagai contoh yang dilakukan oleh Ahmad Nurholis, menikahi wanita Konghucu yang namanya Ang Mei Yong. Nah, bagaimana pernikahan seperti ini dalam fatwa Majelis Ulama? Tentu dianggap tidak sah. Bagaimana menurut undang-undang perkawinan? Tidak sah. Karena para ulama sudah sepakat, Majelis Ulama sudah keluarkan fatwa haram menikahi wanita musyrikah kecuali sudah beriman. Nah, ini dilakukan pada saat itu. Tapi sebelum terjadi pernikahan ini sudah terbit, yang lalu juga sudah diterangkan, buku Fikih Lintas Agama. Nah, buku Fikih Lintas Agama ini sebagai salah satu bentuk propaganda
untuk membolehkan perkawinan beda agama. Nah, jadi tim penulisnya lengkap ya. Ada Pak Nurholis Majid, ada Kausar Azhari Nur, ada Komarudin Hidayat, Masdar F. Masduri, Jainun Kamal, Juri Misrawi. Nah, ini tim penulis dari buku Fikih Lintas Agama. Tapi Bapak Ibu tentu ingat juga Nurholis Majid. Kalau ini kan Ahmad Nurholis, ada Nurholis Majid. Nah, Nurholis Majid punya putri ingin dinikahi Yahudi yang bernama David, Yahudi Amerika, katanya Yahudi liberal. Nah, setelah dapat informasi bahwa putrinya akan dilamar, akan nikah dengan laki-laki Yahudi, ngirim surat kepada orang tuanya, kepada Bapak Nurholis Majid. Tapi Pak Nurholis bikin surat jawaban ya. Ternyata saya ingin bacakan saja. Yang menulis buku Fikih Lintas Agama, yang mempraktekkan perkawinan beda agama, tapi ketika putrinya mau dilamar oleh Yahudi, beliau nampaknya keberatan. Jadi kalau saya membaca dalam surat dari beliau yang dikirim kepada putrinya, ini yang dimuat dalam buku Nikah Beda Agama Menurut Islam dan seputar kontroversi pernikahan Putri Cak Nur. Nah, di sini dijelaskan ternyata Cak Nur sendiri keberatan kalau putrinya nikah dengan Yahudi. Banyak hal lah disampaikan dalam surat yang panjang, tapi ada beberapa poin yang menjadi catatan. Nah, di antaranya yang pertama, kalau memang jadi, maksudnya nikah dengan putrinya yang Yahudi itu, dia mutlak harus masuk agama kita. Nah, gitu. Ini pesan dari ayahnya kepada putrinya sendiri. Jadi mutlak harus masuk agama kita. Artinya beliau sampaikan kepada putrinya, David ini mutlak harus masuk Islam gitu. Padahal dia termasuk yang menerbitkan buku Fikih Lintas Agama yang membolehkan perkawinan agama, tapi langsung Allah uji putrinya dilamar sama non-muslim. Nah, dalam suratnya dijelaskan bahwa yang pertama, kalau memang jadi dengan dia, mutlak harus masuk agama kita. Yang kedua, acara pengislaman itu harus disaksikan cukup banyak orang yang terdiri dari teman-temannya. Pokoknya diislamkan David itu, tapi harus dipublikasikan dengan dihadiri orang banyak. Itu yang disampaikan yang kedua. Yang ketiga, dengan sendirinya semua itu harus diketahui secara terbuka oleh senior-seniormu. Khususnya di sini dipesankan ya. Kemudian yang keempat, dan sangat penting bahwa pengislaman itu tercatat dengan surat keterangan atau tanda bukti yang mencantumkan nama-nama saksi yang resmi. Nah, diantaranya di sebuah lembaga yang diakui seperti Islamic Center di setempat ya. Kemudian yang kelima, kemudian dia harus betul-betul belajar agama kita sampai dia memahami agamanya. Jadi kesimpulannya, di satu sisi beliau mempropagandakan kawin beda agama, tapi ketika putrinya sendiri kan harusnya dia tidak keberatan kalau dia yang selama ini propagandakan, tapi ternyata beliau memesankan kepada putrinya harus masuk Islam. Nah, dengan banyak pertimbangannya. Nah, jadi di sini beliau sendiri keberatan terhadap perkawinan beda agama. Padahal yang selama ini dipropagandakan yaitu dibolehkannya wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim ya. Padahal itu para ulama sepakat tentang keharumannya bagi muslimah, dan beliau sesungguhnya tahu bahwa itu memang
termasuk yang dilarang oleh Allah. Jadi ini satu contoh. Nah, sementara apa yang terjadi baru-baru ini, perkawinan yang disampaikan oleh Ahmad Nurlis ini katanya sudah 1.400-an lebih pasangan dinikahkan. Yang selama ini kalau artis-artis ingin nikah ke luar negeri, nah sekarang biayanya lebih ringan, bisa dilaksanakan di dalam negeri. Tetapi kalau berdasarkan fatwa majelis ulama, jelas ini termasuk perkawinan yang tidak sah dan hukumnya haram. Kalau tidak sah menurut agama, tentu tidak sah juga menurut undang-undang perkawinan. Makanya undang-undang itulah selalu digugat. Nah, siapa di antaranya yang tokoh-tokoh liberalis ya dan pluralis ini yang terus mempropagandakan perkawinan beda agama? Nah, di antaranya saya bacakan di sini dalam buku Fikih Lintas Agama halaman 164 dijelaskan soal pernikahan laki-laki non-muslim dengan wanita muslimah merupakan wilayah ijtihadi dan terkait dengan konteks tertentu. Di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu, yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang. Karena itu kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru bahwa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki non-muslim atau pernikahan beda agama secara lebih luas. Nah, ini jadi diwacanakan pada saat itu boleh. Nah, sekarang bukan lagi wacana tapi dipraktekkan. Nah, terjadi dari mulai awal 2001. Jadi kalau lihat tahun sekarang sudah berapa tahun? 2001 21 tahun. Jadi upaya-upaya keberatan dari kalangan tokoh-tokoh Islam terhadap propaganda perkawinan beda agama ini itu sudah luar biasa ya. Dulu belum masuk lewat tokoh-tokoh di kementerian, tapi sekarang sudah ada di tokoh-tokoh pejabat yang juga membolehkan itu. Kemudian siapa lagi yang sudah mulai membolehkan itu, yaitu Profesor Siti Musdah Mulia. Ini juga dalam bukunya yang berjudul Muslim Reformis ya, Muslimah Reformis ya. Jadi ada buku Muslimah Reformis, ini terbitan tahun 2005. Dijelaskan bahwa di halaman 63 surat 60 ayat ke-10, larangan ini sangat wajar mengingat kaum Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya waktu itu. Jadi konteksnya adalah peperangan antara kaum mukmin dengan kaum kafir. Jadi larangan melanggengkan hubungan melaksanakan perkawinan beda agama ini karena konteksnya terjadi peperangan, sehingga Nabi Muhammad akan tahu jelas mana musuh, mana kawan. Jadi ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka jika kondisinya peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan dimaksud tercabut dengan sendirinya. Jadi kalau tidak perang ya tidak lagi dilarang. Nah, maka mereka menganggap Indonesia sekarang tidak sedang perang, jadi boleh wanita muslimah ini nikah dengan laki-laki kafir. Padahal ayat ini menjadi dasar sekali lagi para ulama tentang mutlak keharamannya bagi wanita muslimah itu. Kemudian juga Mas Ulil Absar Abdallah juga menegaskan di harian Kompas ya pada tanggal
18 bulan 11 tahun 2001, dia menegaskan larangan kawin beda agama dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam sudah tidak relevan lagi. Jadi itu sudah cukup gencar pada saat itu, ya. Nah, sekarang yang jadi hambatannya undang-undang perkawinan itu. Makanya undang-undang itu selalu digugat, ya. Lalu bagaimana sekarang? Ini untuk menjelaskan kembali dalam tinjauan Islam, para ulama mengacu dalil keharuman itu pertama tentunya berdasarkan surat 2 ayat 221. Ini untuk mengingatkan kembali bahwa perkawinan lintas agama ini dinyatakan haramnya itu yaitu di surat 2 ayat 221. Dan bagaimana para ulama, para ahli tafsir berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 221, dan ini yang akan kami tegaskan kembali dalam pengajian hari ini. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga. Nah, bagaimana Imam Ibnu Jarir di dalam At-Tabari menegaskan bahwa Allah mengharamkan wanita-wanita mukmin untuk menikahkan dengan lelaki musyrik. Di antaranya dijelaskan di sini musyrik mana saja, baik ahli kitab maupun tidak. Nah, ini di dalam At-Tabari, ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga menegaskan, jangan kalian nikahkan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Ulama telah bersepakat bahwa orang musyrik tidak boleh menikahi wanita mukminah karena hal itu merendahkan Islam. Nah, itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian Al-Baghawi juga menegaskan tidak bolehnya wanita muslimah menikah dengan lelaki musyrik merupakan ijma kesepakatan ulama. Nah, ini diantaranya dari kalangan ulama ahli tafsir. Jadi sudah menegaskan keharamannya menikahi wanita haramnya wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki yang non muslim baik dia kafir kitabi maupun kafir musyrik. Jadi sangat tegas di sini. Nah, begitu juga Majelis Ulama. Jadi Majelis Ulama dengan dua kali fatwanya tahun 80 dan tahun 2005, fatwa Majelis Ulama juga mengharamkan perkawinan beda agama itu. Kemudian dalil yang kedua, bagaimana para ulama berkaitan dengan surat 60 ayat ke-10, ya, yang jadi dasar mutlak pengharaman wanita muslimah. Tadi baru bagaimana para ulama memahami surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi itu juga sepakat bahwa mutlak wanita muslimah tidak bisa dinikahi oleh laki-laki non muslim baik dia kafir kitabi maupun kafir musyrik. Nah, surat 60 ayat ke-10, surat Al-Mumtahanah juga menegaskan bahwa tidak halalnya wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki kafir. Maka dijelaskan dalam ayat ini, di antaranya mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maksudnya yang wanita ini, janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, yaitu orang-orang kafir,
mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Nah, jadi ini jelas ketidakhalalannya sehingga hukumnya haram dinikahi oleh laki-laki non muslim. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan ayat inilah yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan lelaki musyrik atau laki-laki non muslim. Itu dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir. Kemudian Imam As-Syaukani juga menegaskan dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa wanita mukminah tidak halal dinikahi orang kafir. Itu jadi dua ayat itulah yang menjadikan dasar mutlak ya. Kemudian hadis dari Jabir juga menegaskan Rasulullah SAW bersabda, kita boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh nikah dengan wanita kita. Nah, ini dijelaskan. Jadi wanita muslimah itu sudah jelas mutlak tidak bisa diganggu gugat tentang keharamannya, dan itu sudah menjadi ijma. Kemudian Imam Jarir juga menegaskan berkaitan dengan tafsirnya bahwa menegaskan yang dinukil juga diantaranya di dalam tafsirnya, yaitu juga di halaman jilid 4 halaman 367 ya. Nah, kemudian dasar dari majelis ulama selain Al-Qur'an, hadis dan juga ijma dari para ulama, jadi sudah berabad-abad tentang keharamannya bagi wanita muslimah untuk dinikahi oleh laki-laki kafir. Maka Ibnul Munzir juga menegaskan seluruh ahli kitab hukum Islam sepakat tentang haramnya menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki yang beragama Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya. Kemudian Ibnu Qudamah juga menegaskan dan tidak halal bagi muslimah nikah dengan lelaki kafir, baik keadaan kafir ahli kitab maupun kafir yang bukan ahli kitab, karena Allah telah berfirman di surat Al-Baqarah 221 dan juga surat Al-Mumtahanah ayat ke-10. Nah, jadi ini sudah sepakat, maka majelis ulama mengeluarkan fatwa tentang tidak sahnya dan haramnya perkawinan beda agama. Jadi ini kaitannya. Jadi apa yang selama ini beredar perkawinan muslimah yang dipropagandakan boleh nikah dengan laki-laki non muslim, jelas yang pertama melanggar hukum agama itu sendiri, yaitu melanggar dari larangan Allah dalam Al-Quran, melanggar larangan daripada Rasulullah SAW, dan juga larangan dari pendapat para ulama, karena itu sudah menjadi ijma. Nah, yang kedua, perkawinan beda agama jelas dalam pandangan Islam tidak sah alias diharamkan, maka menurut undang-undang juga tidak sah. Karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 bahwa sahnya perkawinan itu harus sesuai dengan agamanya. Jadi sah menurut agama, maka sah pula lah menurut undang-undang. Nah, ini tentunya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga bahayanya dari perkawinan beda agama itu, jadi pertama melanggar hukum agama, yang kedua melanggar undang-undang perkawinan itu sendiri, yang ketiga bahayanya dari perkawinan beda agama ini tidak akan tercapainya tujuan daripada perkawinan yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, bahayanya dari perkawinan beda agama ini berkaitan dengan agama anak-anaknya, dan tentunya akan banyak melahirkan anak yang bisa keluar dari agama Islam. Nah, di mana kita mengetahui bahwa pada dasarnya, misalnya untuk penegasan ini di agama Katolik sendiri, pada dasarnya tidak sah perkawinan dengan non Katolik, tetapi dibolehkan perkawinan
beda agama yang dikenal dengan istilah perkawinan dispensasi asal saja memenuhi persyaratan daripada hukum gereja. Nah, ini yang persyaratannya itu yang pernah kami sampaikan. Pertama, harus sesuai siap nikah di gereja. Kemudian bagi yang Katoliknya, kemudian yang kedua bagi yang Katolik itu harus mendidik dan membaptis anak-anaknya apabila nanti sudah punya anak, dan juga harus tetap setia pada iman Katoliknya. Nah, bagi yang non-Katolik tentu harus siap dinikahkan di gereja dan siap anak-anaknya dibaptis, dididik secara Katolik, dan tidak boleh menceraikan pihak yang Katolik. Maka disinilah jelas mutlak bahwa bagi orang Islam yang menikah dengan orang yang dari Islam itu sangat besar kemungkinannya untuk tidak bisa mengajak anak kandungnya sendiri menjadi Islam, ya, karena sudah diikat bahwa itu harus dididik, dibaptis secara agama mereka. Nah, inilah bahaya-bahaya dari perkawinan beda agama, dan akan tidak jelas nanti soal anaknya berkaitan dengan agamanya. Nah, contohnya banyak berujung akhirnya terjadi perceraian, dan anak-anaknya juga agamanya banyak yang tidak jelas. Jadi ini mungkin Bapak dan Ibu berkaitan kajian kita untuk pengajian penutupan ini, sekaligus untuk menuntaskan pembahasan tentang keharamannya dan tidak sahnya perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan, dan juga tidak sah menurut hukum agama kita perkawinan muslim dengan yang non muslim. Tetapi para ulama kaitannya dengan surah Al-Maidah ayat kelima, dibolehkannya itu hanya laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab yang muhsanah. Itu pun tentunya apabila kita sangat sulit mencari wanita muslimah, maka kita dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Tapi laki-laki ahlul kitab tidak bisa menikahi wanita muslimah. Itu kaitan dengan surat 5 ayat 5. Tetapi para ulama membolehkan, cuman hukumnya makruh, nah, itu ya. Tapi sebagian lain para ulama tetap mengharamkannya. Kalau majelis ulama mengharamkan karena memang konteksnya di negeri muslim, ya, bukan di negeri yang non muslim sulit mencari wanita muslimah. Jadi kalau di negeri muslim yang banyak wanita muslimah, tidak perlu Bapak mencari wanita ahlul kitab, masih banyak wanita muslimah. Jadi kalau Bapak mau nambah, ya silakan, masih banyak sekarang di negeri-negeri muslim, ya. Jadi beda kalau di negeri yang non muslim, nyari wanita muslimah nggak ada. Yang ada yang ateis, ada yang mungkin penyembah berhala, tapi ada juga yang beragama Yahudi wanitanya, ada juga yang beragama Nasrani. Nah, bolehlah yang ahlul kitab ini dinikahi, itu pun dalam kerangka dakwah, ya. Kalau sulit, ya, kalau sulit di negeri-negeri yang mencari muslimah, ya. Mungkin itu. Nah, kalau ada pertanyaan dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Ya. Ya. Bolehkah kita mengawini wanita non muslim dalam Islam? Kata Ustaz tadi tidak boleh. Nah, kalau itu terjadi di kalangan masyarakat kita dengan tengah kita, jadi seorang pemimpin, apakah kita boleh mengikuti fatwa dia? Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya. Dari para ulama itu yang mutlak tidak boleh itu tadi, yaitu muslimah dinikahi oleh non muslim, itu mutlak. Tetapi ada yang pembolehan, yaitu laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat wanita ahlul kitabnya yang muhsanah, orang ahli kitab yang terpelihara dari sisi apanya, ya, dari sisi jadi bukan wanita yang pezina, ya. Nah, dari ahlul kitabnya. Tapi tadi, nah, tetap ulama yang membolehkan itu hukumnya makruh, bolehnya itu, ya. Dan itu di negeri-negeri yang sulit nyari wanita muslimah. Jadi ininya. Tapi wanita ahlul kitabnya yang boleh. Nah, laki-laki muslim dibolehkan menikah wanita ahlul kitab. Nah, kalau di Indonesia, ini karena banyaknya wanita muslimah, maka majelis ulama tetap mengharamkannya.
Dan tadi sudah saya sampaikan bagaimana ulama-ulama tafsir juga akhirnya mengharamkannya karena memang kalau dalam konteks yang di negeri yang muslim ya, di negeri yang muslim. Tetapi kalau di negeri-negeri yang negeri non muslim mungkin tadi sangat sedikitnya wanita muslimah, sementara ini sudah saatnya dia berkeluarga tapi nggak dapat wanita muslimah sulit. Nah, maka bolehlah yang ahlul kitab. Itulah pembolehan dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu dalam kerangka dakwah. Dan ternyata yang akhirnya bisa masuk Islam. Begitu, Pak, ya. Tapi kalau yang muslimah itu tidak bisa. Nah, yang kemarin dinikahkan di gereja di Semarang itu kan wanita muslimah dengan laki-laki Katolik. Inilah yang jelas para ulama sudah ijma keharamannya wanita muslimah itu. Dan MUI pun sudah keluarkan fatwa. Tapi dianggap oleh mereka orang-orang liberal itu karena ayatnya konteksnya sedang perang, maka diharamkan. Nah, karena Indonesia tidak sedang perang, boleh, begitu ceritanya. Padahal itu ayat yang jadi dasar dalil mutlaknya ijma'nya para ulama tentang keharamannya wanita muslimah. Inilah yang dia ini. Tapi alasannya apa? Atas nama HAM, Pak, alasannya. Jadi alasan membolehkan muslimah nikah dengan laki-laki non muslim itu bukan alasan karena dalil Quran, bukan alasan karena dalil hadis, bukan karena alasan ijma'nya para ulama, tapi alasan yang lebih jelas karena atas nama hak asasi manusia. Begitu, Pak, pandangan mereka. Jadi hukumnya itu undang-undangnya HAM, bukan undang-undangnya hukum Allah. Padahal persoalan perkawinan itu kan urusan agama. Karena kata Nabi, bukan umatku orang yang tidak mau menikah. Bahkan menikah itu separuh daripada agama. Nah, sekarang muncul orang-orang liberal yang membolehkan muslimah nikah dengan siapa saja, baik yang ahlul kitab maupun kaum musyrikin. Demikian mungkin karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mungkin sekali lagi perlu mengingatkan keluarga kita, karena Allah tegaskan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga keluarganya, dapat menjaga anaknya, cucunya, jangan sampai menikah dengan orang-orang yang tidak seiman dan seakidah dengan kita, karena itu akan membawa ke neraka. Karena Allah sudah terangkan, kalaupun juga dinikahkan dengan kawin beda agama, maka akan membawa ke neraka, sedangkan Allah membawa ke surga. Nah, itulah yang harus kita imani. Surat di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, kalaupun dikawinkan beda agama tidak akan membawa ke surga tapi membawa ke neraka. Demikian, mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.